سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratul mukarramin wal mukarramat shaimin was shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh yang mulia ini di tengah siang Ramadan yang sedang kita jalani. Tak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-25 bagi yang memulainya hari Kamis dan ke-26 bagi yang memulainya hari Rabu. Terlepas itu semua, mau duluan mau belakangan, yang penting kita mau lebarannya duluan. Ya, kalau puasa mah nggak apa-apa mau duluan, yang penting lebarannya kita duluan. Mudah-mudahan tak terasa kita sudah masuk ke hari yang ke-25 atau hari yang ke-26. Ini sudah masuk pada fase-fase akhir atau babak final dalam dunia sepak bola. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh shalatul hidayah yang saya hormati dan muliakan. Salah satu di antara Ramadan menjadi mulia, yang pertama adalah karena puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Karena sesungguhnya dengan seseorang melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah ingin menjadikan kita kembali kepada kesucian kita. Jadi diri manusia itu sesungguhnya pada posisi suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan ke alam dunia ini dalam kondisi fitrah, tak membawa dosa. Kenapa kita kemudian berdosa? Karena kita seringkali memperturutkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Maka Ramadan yang kita kerjakan, jika betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya manusia akan kembali kepada jati dirinya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, landasannya karena iman, landasannya karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya apa? Ketika seseorang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia kembali kepada jati dirinya, yaitu dalam kondisi suci. Bahkan ketika Ramadan itu ada dua hadis yang awalnya beda tapi akhirnya sama. Yang kedua kalimat man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berdiri, maksudnya sholat, terutama pada sholat malam, terkhusus lagi kalau spesifik di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Landasannya iman dan karena Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu luar biasanya Ramadan mengajarkan kepada kita. Di siang hari kita berpuasa, menahan lapar dan haus, lalu kemudian berhubungan suami istri dan lain sebagainya, kita hindarkan itu semua. Di malam harinya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menghidupkan malam, terkhusus lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketika semua hal itu dilakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan, istimewanya Ramadan. Yang kedua, kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena
karena di bulan Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan siapapun yang berdekatan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi mulia. Malam yang diturunkannya Al-Qur'an itu menjadi malam mulia. Bahkan siapapun manusia yang berdekatan dengan Al-Qur'an dia menjadi mulia. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik dan termulia di antara nabi-nabi yang lain. Malaikat yang membawa Al-Qur'an yang menurunkan melalui wasilahnya dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu menjadi malaikat termulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Pun siapapun kita yang ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah jauh daripada yang namanya Al-Qur'an. Karena siapapun orang yang dekat dengan Al-Qur'an dia akan menjadi mulia. Sering saya sampaikan bahwa ketika kulit dia berteman dengan kayu dia menjadi beduk dipukulin orang. Tetapi ketika kulit berteman dengan Al-Qur'an dia diciumin. Bukan karena kulitnya yang diciuminnya, tapi karena Qur'annya. Maka itulah yang hebat, yang siapapun di antara kita jika kita ingin dimuliakan oleh Allah jangan jauh-jauh daripada Al-Qur'an. Apalagi sekarang Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Quran. Bahkan di Ramadan ini pula kita mengenal dengan istilah nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran, yaitu malam 17 Ramadan. Lalu kemudian ada sebagian mengatakan juga Al-Quran juga diturunkan pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hadirin sekalian yang saya hormati, betul dua-duanya, tidak ada yang kontradiktif. Hanya saja yang membedakan bahwa ketika Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, sesungguhnya itu adalah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju pada langit dunia. Ini daf'atan wahidatan, yaitu sekaligus ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini daf'atan wahidatan. Sementara ketika Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, ini dari langit dunia melalui wasilah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang kemudian turun ayat atau turun surah, yaitu surah Al-Alaq yang diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu yang kemudian turun dari mulai surah Al-Alaq sampai berikutnya itu diturunkan secara bertahap. Dari kapan? Dari langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebutuhannya. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, itulah sebabnya kenapa Ramadan menjadi mulia, karena di dalamnya turunnya Al-Qur'an Karim. Yang ketiga, kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di bulan Ramadan Allah memberikan kekhususan yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Nah, kalau kita nyebutin malam Qadar, jangan malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar ya Lailatul Qadar, Pak. Karena makna Lailah itu artinya malam kan gitu. Kalau kita nyebutnya malam Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Ya. Cukup sekali saja malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menjadi istimewa karena dia hanya ada di satu malam di bulan Ramadan yang tak pernah ada di bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Bahkan Lailatul Qadar pun tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Khusus ini untuk umatnya baginda Rasul sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu kalau kita baca misalnya di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bagaimana ketika dulu malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad ada 4 orang manusia hebat yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80 tahun lamanya tanpa melakukan maksiat walaupun hanya sekejap mata. Mereka itu yang bernama Hizkil, Azus, Zakaria dan Yasha bin Nun. Keempat orang itu diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, lalu kemudian terucap dari lidah yang mulia seolah-olah Nabi menyampaikan terkait dengan kondisi umatnya. Kagum kepada mereka, tapi juga Rasulullah menyampaikan kondisi umatnya. Apa kata Nabi? Rabbi ja'alta ummati aqsarul umami a'malan wa aqalluha a'malan. Ya Allah, Engkau telah jadikan umur umatku itu pendek-pendek dan amalnya juga sedikit. Udah umurnya pendek, amalnya sedikit. Itu ciri umat
umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman. Nggak ada kita yang lebih jarang sekali umur yang di atas 100 tahun. Kalaupun ada, itu balik lagi kepada waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dikembalikan lagi kayak model anak-anak. Kalau kita punya orang tua nih, itu kayak kembali lagi kayak dulu, Pak. Kayak persis kayak anak-anak. Minta diperhatikan, sedikit saja kita salah luar biasa. Karena sensitif, Pak, ketika kita menghadapi orang tua, dan disitulah sesungguhnya ujian kesabaran kita. Sebagai anak ketika memiliki orang tua di atas usianya 70 tahun biasanya, itu sesuai dengan firman Allah, semakin orang dipanjangkan umurnya, maka semakin Allah kurangi daripada kenikmatannya, penciptaannya. Yang dulu ya, kulitnya kencang sudah mulai kendur, yang dulu kakinya kuat sekarang sudah mulai kena asam urat dan lain-lain. Itulah kondisi hari ini, dan kondisi hal itu sesungguhnya sudah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi jangan aneh kalau kemudian kita punya orang tua rata-rata misalnya di atas 60 atau 70 tahun, itu biasanya sudah mulai kepada masa seperti mereka menjadi anak-anak. Butuh diperhatikan, butuh kemudian katakanlah pelayanan kita dan lain-lain. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, itulah kenapa Rasulullah sampai mengatakan demikian, seolah Nabi itu sedang menyampaikan sebuah kondisi kepada Allah melalui malaikat Jibril. Lalu hal itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jawab oleh malaikat Jibril, apa kata Allah? Ya Muhammad, ajibta min haula'i nafarin ya'buduna Allah thamanina sanatan wa lam ya'sunna Allah tarafa'ainin wa qad anzalallahu lailatul khairan minha. Wahai Muhammad, kekagumanmu kepada umat terdahulu di mana mereka beribadah 80 tahun lamanya tanpa melakukan maksiat walaupun sekejap mata, maka dengan kasih sayang Allah turunkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, itulah salah satu di antara keistimewaannya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita sudah masuk pada hari yang ke-25. Salah satu di antara cara kita menggapai apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu ada 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi tak menyebut bahwa itu malam ganjil ataupun malam genap. Yang terpenting adalah malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi juga berpesan mengingatkan kita secara spesifik, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini lebih spesifik, ganjil, Pak. Yang ketiga adalah pendapatnya daripada Al-Imamul Ghazali dan Imam Hasan As-Sazili. Di dalam kitab I'anatul Talibin ini disebutkan kaitan dengan kapan kita mulainya Ramadan. Jika Ramadan itu dimulai pada hari Rabu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya pada malam ke-29. Jika Ramadannya dimulai pada hari Kamis, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam ke-25, semalam, Pak. Kalau yang hari Kamis. Tapi bukan berarti benar nggak ya semalam, berarti kita nggak usah sholat lagi, nggak usah mulai lagi. Tidak, Pak. Itu rahasia, dirahasiakan oleh Allah. Kenapa saya sebutkan cuma 2? Karena rata-rata kita mulainya antara itu, antara Rabu dengan Kamis. Jika Rabu malaman 29, jika Kamis malaman ke-25 semalam. Tapi pendapat yang keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhairi di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau berkecenderungan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Saya ada harapan malam ke-27 dengan 2 alasan utama. Yang pertama, Lailatul Qadar itu terdiri dari kata Lailatul Qadar terdiri dari 10 huruf, 9 huruf. Ya, ada 9 huruf dari kata Lailatul Qadar itu. Lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, kok, dal, roh, 9, Pak. Dan kata Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar Allah sebutkan sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri. Allah sebutkan
Sehingga 3 dikali 9 kata Ibnu Abbas sama dengan 27. Beliau berkecenderungan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Rahasia yang kedua kata Ibnu Abbas adalah ketika di dalam surah Al-Qadar itu ada 30 kata. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai kepada kalimat salamun hiya. Kata hiya yang ini domirnya ini kembali kepada makna Lailatul Qadar itu bertepatan pada kata yang ke-27. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kata hiya kembali maknanya kepada Lailatul Qadar jatuh pada kata yang ke-27. Jadi menurut Ibnu Abbas Lailatul Qadar itu berkecenderungan jatuh pada malam ke-27. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, tinggal tergantung kita mau milih yang mana. Kalau saya pribadi secara ikhtiyar kehati-hatian memilih hadis yang pertama. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malaman Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi bukan hanya malam-malam ganjil Allah turunkan, tapi bisa jadi pada malam-malam genap di saat orang menyangkanya itu malam ganjil, tapi bisa jadi Allah turunkan dengan kehendaknya bisa jadi pada malam genap. Tetapi rata-rata di masjid-masjid kita yang dibuka untuk i'tikaf yang ramai itu pada malam-malam ganjil. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam genap. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berkaca kepada baginda Nabi, bahwa ketika sampai atau masuk kepada 10 malam terakhir yang dilakukan oleh Nabi adalah ahyal lail, menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aiqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya, diajak kepada keluarga kita. Bahkan saya pribadi menjadi sebuah kebiasaan di rumah, ketika 10 malam terakhir kita jarang ada di rumah. Jadi kita rihlah dari masjid ke masjid keliling. Ya, malam pertama kemarin itu ke Masjid Atang Sanjaya, dinginnya luar biasa. Yang di Salabenda itu enak buat iktikaf. Di samping itu pula disiapin juga makan sahur, jadi kita nggak terlalu berabad kerubuk Pak. Insya Allah tenang, karena makan sahurnya sudah disiapkan dari pihak masjid. Tapi jangan lupa kita juga harus infak, dengan pengen gratis doang gitu Pak ya. Diisi kotak amalnya. Anggaplah itu sebagai bagian daripada apa? Ya daripada kita beli di warteg kan gitu. Mendingan kita beli di masjid. Ibaratnya begitu Pak ya. Walaupun itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan masjid yang ada di situ, sehingga bagian dari memuliakan orang-orang yang melaksanakan iktikaf. Nikmat betul Pak. Ketika kita bareng-bareng dengan keluarga, kapan lagi kita mau ngajak keluarga Pak? Bisa jadi hal-hal yang semacam itu sangat spesial untuk anak-anak kita dan mendidik anak kita. Saya di rumah itu anak yang paling kecil usia SD itu sudah nanya Pak, kalau udah menjelang 10 malam terakhir kita mau ke masjid mana aja tuh. Nah, nanti dia yang nawarin karena dia udah ada pengalaman tahun lalu ke masjid ini gitu. Ya, itu yang saya alami. Yang kedua, ketika malam kedua itu kita ke masjid Nurul Waton di Cibinong. Itu malam genap di Pakansari. Enak, itu berisik. Ya, enak sih tempatnya enak, gitu ya. Masjid baru, namanya juga masjid baru. Cuman berisik Pak, kayak orang lagi ngetrek malam-malam gitu. Berisiknya luar biasa. Nah, saya ini jadi Pak, yang iktikaf itu lebih banyak di luaran masjid daripada yang di masjid. Itu sepanjang jalan itu. Di Stadion Pakansari itu saya lihat orang-orang pada nongkrong semua, semuanya pada iktikaf di luar, gitu ya Pak ya. Iktikafnya di luar, di masjid kosong Pak, gitu ya. Masjid segitu gedenya kebanggaan masyarakat Bogor, gitu. Masya Allah, masjidnya sih enak. Tapi kadang-kadang yang berat itu bukan masalah membangunnya, merawatnya Pak, memeliharanya. Yang paling kelihatan adalah toiletnya. Masjid baru juga di resmikan, itu toiletnya udah mulai pada bolong-bolong karena itu berarti apa? Kurang jaga. Maka kalau kita melihat, saya secara pribadi bagus itu masjid di MBZ Pak, yang di Solo. Jadi toiletnya itu benar-benar dijaga, gitu ya. Ada petugas toilet itu sampai 3 atau 4 orang Pak.
Di toilet itu Pak, artinya apa? Dibersihkan, pokoknya bersih terus Pak. Saya belum melihat Istiqlalnya nggak begitu, gitu Pak ya. Masjid MBZ yang di Solo, coba Bapak kalau udah pernah ke Solo, ke Masjid MBZ itu wangi Pak. Ya, di kamar mandinya mohon maaf tempat duduknya itu terjaga betul toiletnya. Itu yang paling sederhana Pak, tapi itu menentukan. Saya sering menyampaikan bahwa jangan sekali-kali Bapak, walaupun disediakan itu tempat kencing berdiri, jangan. Kalau bisa hindari itu Pak. Bapak sering ngaji, tinggal diamalkan. Kenapa? Saya nggak yakin kalau orang yang berdiri, kencing berdiri itu kemudian bersih, suci Pak. Belum tentu. Karena bisa jadi, mohon maaf dari alat kelamin kita masih ada sisa-sisa air kencing yang kemudian itu menyebabkan toharoh kita tidak benar. Maka pada endingnya ibadah kita nggak diterima karena bab toharohnya juga belum benar gitu. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, malam ketiga masih di Masjid Pemda yang di kantor bupatinya ya, Baitul Faizin. Nah, itu lebih enak, itu lebih enak. Saya ngerasain lebih enak, tenang ya, karena sepi, nggak terlalu banyak orang gitu ya Pak ya. Walaupun malamnya itu mulai lah pada datang jam 11, jam 12 sudah mulai pada datang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah salah satu di antara kenikmatan kita sebenarnya. Malam-malaman ganjil itu, saya semalam itu nggak keluar karena saya sakit Pak, seharian full saya nggak bisa bangun, gitu ya, nggak bisa bangun karena semalam itu, kemarin malam itu nyampe rumah itu jam 12:30, habis ada acara, kemudian kecapean kelihatannya, sampai ngajar di musola, kalau ngajarin aja saya nggak bisa gitu, karena nggak bisa bangun. Tapi dari semalam Pak Gofar, Pak Ihsan ngingetin saya, alhamdulillah bisa bangun Pak. Jadi ini termasuk dalam kondisi ya penyembuhan sebenarnya kondisinya. Suaranya juga agak-agak serak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kesempatan bagi kita. Jangan cuma mikirin mudik doang kan. Padahal sesungguhnya disinilah kesempatan akhir kita pada posisi kita sedang berjuang. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dari Jabir, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, apabila telah datang akhir malaman Ramadan, bakatis samawati wal ardh, maka langit dan bumi itu menangis. Wal malaikatu, dan malaikat. Jadi langit, bumi, malaikat semuanya menangis. Mereka mengatakan musibatul li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut musibah? Qila ya Rasulullah, ay musibatun hiya. Ditanya Rasulullah, ya Rasul, ini musibah apa? Kenapa disebut musibah sampai langit dan bumi beserta malaikat semuanya menangis? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala alaihi salatu wasalam, "Dhihabu Ramadan fa inna da'wata fihi mustajabatun was sadaqatu maqbulatun wal hasanatu mudha'afatun wal 'adabu madfu'un." Kata Nabi, kenapa ini disebut musibah sampai malaikat, sampai langit dan bumi mereka semuanya menangis? Yaitu karena dengan kepergiannya Ramadan. Jadi Ramadan kalau sudah meninggalkan kita, maka sesungguhnya kesempatan doa-doa diijabah, sedekah-sedekah diterima, segala macam kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, lalu azab ataupun siksaan Allah cegah. Inilah yang disebut dengan fa'ayyu musibatun a'zamu min dhihadi Ramadan. Musibah terbesar yang dialami oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa? Dengan sebab ditinggalkannya oleh Ramadan. Fa'idha bakatis samawati wal ardh, maka apabila langit dan bumi mereka semuanya bersedih, menangis li ajalina dengan sebab kepergian Ramadan, fanahnu ahaqqu bil buka, maka kita umatnya Rasulullah jauh lebih berhak seyogianya kita nangis ketika kita ditinggalkan Ramadan. Jadi langit dan bumi beserta malaikat saja menangis, bagaimana dengan kita? Ramadan yang dikhususkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita malah kemudian senang-senang, bergembira. Kenapa? Karena Ramadan telah meninggalkan kita. Karena Ramadan tidak mewajibkan kita kemudian untuk berpuasa dengan perginya Ramadan. Padahal sesungguhnya itu keliru besar. Justru kesempatan bagi kita untuk diijabahnya doa, untuk segala macam kebaikan dilipat gandakan, untuk setiap
setiap apapun yang kita kerjakan berupa amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hilang Pak. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ditinggalkan oleh Ramadan. Maka Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan muliakan, jadi kita sesungguhnya harus merasa sedih kalau kita ditinggalkan oleh Ramadan. Pak, baru kemarin kita kayaknya puasa, sekarang udah hari yang ke-25. Pertanyaannya, sudah maksimalkah kita memanfaatkan Ramadan tahun ini? Berapa kali kita hatam Al-Quran? Berapa banyak yang kita sudah sedekahkan? Berapa kebaikan dan ketaatan yang sudah kita kerjakan? Tahajudkah yang kita kerjakan? Apakah itu setiap malam? Tasbihkah yang kita kerjakan? Apakah itu dilakukan setiap malam? Mari kita tanya hal itu kepada diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya dengan kepergian Ramadan itu merupakan musibah bagi setiap kita yang betul-betul merindukan Ramadan. Bagi sebagian yang mengatakan ketika perginya Ramadan tentu menjadi anugerah. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan puasa lagi. Tetapi bagi orang-orang yang soleh, maka dengan kepergian Ramadan, sebagaimana sedihnya langit bumi beserta malaikat disebabkan karena ditinggalkan oleh Ramadan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, begitu luar biasa Ramadan telah memberikan pelajaran kepada kita. Tentang apa Ramadan ngajarin kita berupa puasa? Bagaimana kita dididik oleh Allah untuk menjadi seorang perasa. Saya teringat ketika beberapa waktu yang lalu ketika saya ngisi di Badan Diklat Kementerian Pertahanan, itu ada quotes lah atau tulisan indah kata mutiara. Di dalam prasasti itu ada tulisan, jadilah Anda pemimpin yang pandai merasa, bukan menjadi pemimpin yang merasa pandai. Beda tipis antara pemimpin yang pandai merasa dengan pemimpin yang merasa pandai. Kan cuma itu doang. Pemimpin yang pandai merasa itu berarti pemimpin yang bisa menyelami, gampang untuk empati kepada orang. Itulah Ramadan. Ramadan ngingetin kita untuk menjadi pribadi yang merasa. Merasa apa? Merasa apa yang dirasakan oleh orang lain yang selama ini mereka tidak makan, susah makannya, susah minumnya. Maka saya suka menyampaikan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita ini laparnya kita disengaja. Lalu laparnya kita lapar yang ada batasnya. Beda dengan saudara-saudara kita di sana yang setiap hari bisa jadi laparnya mereka lapar yang tak berujung. Kapan mereka bisa makan? Belum tentu. Mereka nggak tahu kapan bisa makan. Kapan mereka bisa minum? Mereka belum tentu tahu kapan mereka bisa merasakan hal itu. Tetapi kita hadirin sekalian, orang yang berpuasa, maka kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang merasa apa yang dirasakan oleh orang lain yang tak beruntung dalam hidupnya. Bisa jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, saudara-saudara kita yang nan jauh di sana, yang mereka sedang ditimpa musibah, apakah musibah perang, apakah musibah karena bencana alam dan lain sebagainya. Bisa jadi kadang-kadang mereka nggak tahu kapan mereka makannya. Tapi kita yang berpuasa jelas Pak. Pertama, laparnya lapar disengaja. Yang kedua, jelas waktunya min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu batasannya. Maka efek daripada orang yang pandai merasa sesungguhnya pada akhirnya akan menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang peduli terhadap kesulitan orang lain, bukan pribadi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya harta yang dipakai di jalan Allah untuk sama-sama bisa membantu orang lain yang membutuhkan, itulah sebenarnya sebenar-benarnya harta yang sesungguhnya pada akhirnya akan menjadi penolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Itulah harta yang sebenar-benarnya, bukan harta yang ditumpuk, bukan harta yang hanya dicatat di LHKPN kalau pejabat misalnya, bukan. Itu harta yang pada akhirnya bisa jadi akan meninggalkan kita, dan bisa jadi dia yang meninggalkan kita. Bisa jadi dia akan menjadi perebutan untuk anak-anak kita yang ditinggalkan ahli warisnya, dan bisa jadi harta itu tak akan berfungsi untuk kita. Jarang anak yang kemudian memikirkan orang tuanya ketika sudah meninggal bagaimana harta itu diwakafkan.
Tetapi ketika orang tua meninggal, banyak hartanya, maka yang pertama kali adalah bagaimana bisa berbagi warisan. Padahal yang ideal adalah pertama, ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita, misalnya yang memiliki harta, maka tunaikan dulu hak-haknya. Jika punya utang, utangnya diselesaikan. Ya, jika punya ketersangkutan dengan hal-hal lain, maka diselesaikan. Setelah itu baru kemudian dibagi. Andaikan harus dibagi, dibagi. Tapi bila anak yang memiliki kebijaksanaan, maka dia akan berpikir ulang untuk membagi, bukan hanya untuk pribadinya masing-masing sebagai bagian dari hak sebagai anak, tetapi mereka lebih memikirkan bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya juga senantiasa mengalir pahalanya bagi mereka, tentu saja dengan wakaf. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, itulah Ramadan. Ya, maka kita kesempatan jangan sampai disia-siakan. Ramadan begitu luar biasa, Ramadan begitu istimewa, yang siapapun di antara kita pasti dan pasti bagi orang yang saleh akan rindu dan akan sedih bila mana Ramadan meninggalkan kita. Masih ada 4 hari, mungkin kalau sampai 29, kalaupun 30 hari disempurnakan, maka masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita, terkhusus lagi dalam peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, disebutkan dalam salah satu riwayat hadis, u'tiyat ummati khamsyatu asya'a, diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hal, lam tu'ti li ahadin qablakum, yang tak pernah diberikan kepada mereka-mereka sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara 5 keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad itu? Al-awwal, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihi birrahmah, apabila datang pada malam pertama di bulan Ramadan, lalu Allah Subhanahu wa taala yanzurullahu ilaihi birrahmah, Allah melihatnya dengan pandangan-pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Maka siapapun di antara kita ketika ditatap, dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, wa man nazarallahu ilaihi rahmah la yu'adzibu ba'dahu abadan, maka orang itu tidak akan disiksa selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam pertama kita ditatap, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Karena dengan Allah ketika memandang kita dengan pandangan kasih sayang, la yu'adzibu ba'dahu abadan, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Maka siapapun di antara kita, bahkan juga seseorang yang masuk ke dalam surga, itu sesungguhnya bukan karena amalnya, tapi seseorang masuk surga sesungguhnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah rahmat Allah, yang kita rindukan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, siapa orang yang pada malam pertama di bulan Ramadan ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, maka dia tidak akan disiksa selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikatu bil istighfar lakum. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-malaikat kepada malaikat untuk apa? Bil istighfar lahum, untuk beristighfar, memohon ampun bagi siapa? Bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang terus-menerus dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa orang itu akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu raihata famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Kelebihan dan keutamaan umat Rasulullah yang ketiga adalah sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan dengan bau mulutnya, dengan wanginya minyak misik. Artinya apa? Bahwa yang setiap hari kita menjaga mulut kita, menjaga lidah kita dari apa? Dari berbuat maksiat. Karena keseharian kita kadang-kadang di luar Ramadan, mulut ini tak terjaga. Diri ini kadang-kadang tak bisa menahan. Maka ketika Ramadan kita berusaha. Orang yang berpuasa jarang banyak ngomong, kecuali ustaz atau kiai ini aja. Ya, umumnya kita jarang ngobrol Pak ketika di hari-hari dalam bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena kalau sering ngobrol, biasanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ngegosip, membicarakan orang lain. Awalnya sih biasa.
ketika berkumpul dua orang misalnya, awalnya sih obrolan-obrolan umum, tapi pada akhirnya obrolan-obrolan yang kemudian menyebabkan batalnya, hilangnya pahala puasa kita. Dengan apa? Ghibah. Itu kayak dengan ghibah. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, begitu luar biasanya mereka-mereka yang ketika dia berpuasa sampai kemudian Allah begitu sangat menyayangi kita, sampai kemudian bau mulutnya orang yang berpuasa ternyata itu lebih wangi dibandingkan dengan apa? Dengan minyak misi. Bahkan dalam salah satu riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah, ruwiya anna Musa alaihissalam naja rabbahu, ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, faqala ilahi hal akramta ahadan islama akramtani haitsu asma'tani kalama. Wahai Tuhanku, ya Rabb, apakah ada salah seorang yang telah Engkau muliakan sebagaimana Engkau telah memuliakanku di mana aku mendengar kalammu. Jadi Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih hebat dari saya di mana saya bisa mendengar kalammu? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala Allah taala ya Musa, inna li ibadan akhrajahum min akhiriz zaman fa akramahum bi syahri Ramadan. Wahai Musa, sesungguhnya ada hamba-hambaku yang aku keluarkan mereka di akhir zaman, artinya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akramahum bi syahri Ramadan, di mana mereka memuliakan bulan Ramadan. Wa ana aqulu aqrabu ilaihim minka, aku dan mereka itu lebih dekat dibandingkan aku denganmu. Bayangkan, Allah jawab tuh dengan munajatnya Nabi Musa bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa yang memuliakan Ramadan, ternyata kedekatan diri kita dengan Allah jauh lebih dekat dibandingkan dekatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kemudian memberikan sebuah gambaran, fa inni kalimatuka wa baini wa bainaka sam'u alfi hijabin, karena sesungguhnya kalamku denganmu wahai Musa alaihissalam di antara aku dan kamu sab'una alfa hijabin, itu terhalang oleh 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Halangannya Pak gitu ya. Artinya masih ada pemisah antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada hijab. Fa idza samat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biyaddat syafa'uhum wasfaqat alwanuhum. Dan apabila umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan puasa, wa biyaddat syafa'uhum, putih bibirnya, wasfaqat alwanuhum, kuning warna gigitnya. Bibirnya putih-putih Pak kalau kita lagi puasa Pak ya gitu. Irfatil kal hijab waqtal iftar, maka hijab yang menghalangi daripada apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam 70.000 hijab itu, irfatil kal hijab waqtal iftar, Allah akan hilangkan itu hijab ketika kapan? Waqtal iftar, ketika orang itu berbuka puasa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, maka Allah mengatakan ya Musa, tuba liman atasya kabiru wa ja'abahu fi Ramadan fala ujazihim duna liqa'i. Maka berbahagialah orang yang lapar perutnya, orang yang lapar orang yang kehausan daripada jantungnya dan lapar perutnya, dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan puasa Ramadan. Fala ujazihim duna liqa'i, maka tidak ada balasan bagi mereka kecuali mereka akan bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, Nabi Musa sebegitu dekatnya dengan Allah, bahkan sampai mendapatkan gelar kalimullah, satu-satunya manusia yang mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Ternyata jarak antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu terhalang oleh 70.000 hijab. Tetapi ketika umatnya baginda Rasul yang mereka melaksanakan puasa, bibirnya terlihat putih, giginya terlihat kuning, ternyata itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan Nabi Musa. Kapan? Waqtal iftar,
ketika mereka sedang berbuka puasa. Maka kita dianjurkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ketika mendekati berbuka puasa banyakin doa. Bukan sekadar kita nonton TV menunggu azan di televisi, bukan. Tetapi yang terpenting bagi kita banyakin doa. Disitulah yang disebut dengan sa'atul mustajabah, saat-saat diijabahnya doa, waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu diijabahnya doa-doa kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita mau berbuka puasa, saya seringkali menyampaikan, ingat jangan lupa baca juga Allahumma barik lana. Jangan doa itu dikorupsi ketika Ramadan diganti dengan Allahumma lakasumtu. Ya, jadi idealnya baca Bismillah, baca Allahumma barik lana, baru nanti baca Allahumma lakasumtu. Jangan Allahumma lakasumtu dibaca, Allahumma barik lana ditinggalkan. Padahal apa yang kita minta? Barik lana, diberikan keberkahan. Yang namanya berkah itu Pak, sedikit cukup, banyak, bisa banyak manfaat yang akan dirasakan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian saya hormati, jadi idealnya kita kalau buka puasa kan begitu ya Pak. Baca Bismillah, habis baca Bismillah baca Allahumma barik lana, baru minum. Habis minum makan kurma 3 biji, baru doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba dhamma wa qallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Misalnya gitu. Silakan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Karena saya meyakini doa itu doa setelah berbuka, Pak. Ya, bukan doa berbuka. Doa berbuka mah ya bismillah Allahumma barik lana. Tapi kalau Allahumma lakasumtu itu doa setelah berbuka. Lihat maknanya saja, Allahumma lakasumtu, ya Allah untukmu lah aku telah berpuasa, wa bika amantu dan kepadamu lah aku telah beriman, wa ala rizqika aftartu dan kepadamu lah ya, dan atas rizkimu lah aku telah berbuka. Buka aja belum Pak. Apalagi kalau ditambah dahaban tomahut talatil uruk, telah hilang dahaga dan haus dari tenggorokanku, minum aja belum, gitu ya Pak ya. Jadi Allahumma lakasumtu itu diletakkan setelah kita minum, setelah kita makan kurma minimal 1 atau 3 biji lah gitu, baru kita baca doa. Setelah itu doa sebanyak-banyaknya versi kita, versi bahasa kita. Karena itu tadi disebutkan bahwa jarak antara aku dengan umatnya Nabi yang melaksanakan puasa itu sangat dekat. Lebih dekatnya daripada jarak Nabi Musa dengan Allah. Nabi Musa dengan Allah 70.000 hijab. Kita nih yang berpuasa dengan Allah sebegitu dekatnya. Maka saat-saat itulah sesungguhnya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, rahasianya di situ tuh Pak ya. Banyakin doa itu Pak. Habis berbuka atau menjelang berbuka banyakin doa. Maka doa apa yang biasa suka dibaca itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna itu. Ya, Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa qiyamana. Mohon diterima. Karena kalau sudah diterima pasti ada jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Semoga Allah ridha memasukkan kita ke dalam surga dan Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Itu doa-doa yang mustajabah. Kapan dibacanya? Terkhusus lagi menjelang waktu iftar, waktu berbuka puasa. Maka dalam hadis yang lain kan begitu. Kebahagiaan yang dialami oleh umatnya Rasulullah, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. 2 kebahagiaan yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang berpuasa, yaitu yang pertama ketika mereka berbuka, yang kedua ketika mereka nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan antara hamba dengan Allah itulah senikmat-nikmatnya di antara kenikmatan, bahkan lebih nikmat dibandingkan seseorang masuk ke dalam surga. Dengan memandang Allah, melihat Allah nanti di yaumil akhir, maka itu ternyata jauh lebih nikmat, jauh lebih hebat kenikmatannya dibandingkan seseorang ketika masuk ke dalam surga. Ke dalam surga aja sebegitu nikmatnya, apalagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan didapat bagi mereka-mereka yang ahli puasa. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah telah menyiapkan satu pintu bagi mereka-mereka yang ahli puasa yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang ketika hidup di alam dunia menjadi ahli puasa.
ahli puasa, ya, orang yang senang puasa. Jadi puasa kita bukan hanya sekedar bulan Ramadan, puasa kita seyogianya juga dilakukan pasca Ramadan. Itulah nanti 6 hari, ya, bulan Syawal, lalu kemudian puasa Senin Kemis, lalu kemudian puasa Ayyamul Bid misalnya. Syukur-syukur kita puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Karena sebaik-baik puasa kata Nabi adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Jadi yang pertama yang tak pernah diberikan kepada umat terdahulu, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, Allah melihat dengan pandangan rahmat, maka baginya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk beristighfar bagi mereka-mereka yang melaksanakan puasa. Yang ketiga, bahwa ternyata bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan dengan wanginya minyak misi. Warabi' yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataka wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minin hum awliya'i. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada surga. Allah memerintahkan menyampaikan kepada surga sebuah perintah lil jannati. Apa kata Allah? Ittakhidhi zinataka, hiasilah dirimu wahai surga. Lalu kemudian wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minin hum awliya'i. Berbahagialah bagi hamba-hambaku orang-orang yang beriman, mereka akan menjadi kekasihku. Itu artinya apa? Orang yang ahli puasa, orang yang rajin puasa, terkhusus lagi kita yang menyempurnakan di bulan Ramadan, itu akan menjadi aulianya Allah. Maksudnya apa? Kekasih-kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka kehidupannya pasti dan pasti akan bahagia. Wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Dan yang kelima adalah Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Itulah keistimewaan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, udah waktu isya. Udah ya? 1 menit lagi. Inilah beberapa hal kaitan dengan puasa Ramadan dan segala macam keutamaan-keutamaan di dalamnya. Maka mari Bapak Ibu, jangan pernah lewatkan. Masih ada waktu untuk kemudian kita memperbanyak taubatan nasuha, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang serunyanya juga dibaca setiap malam, terkhusus lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apalagi kita yang i'tikaf setelah baca Quran, banyakin itu Pak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita semua, dan semoga tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua, dan semoga pula Allah takdirkan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin hamdan 'amin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi auladina wa khafizhum wa la tadurrahum wa waffiqna li ta'atika wa rzuqna birrahum. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya
sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.